Mendengar kata Linux, apa yang terbesit di pikiran Anda? Saya yakin Anda akan berkata bahwa Linux adalah sebuah kernel dari sistem operasi paling aman di dunia. Namun benarkah demikian? Jika tidak, mengapa orang masih berpikir kalau Linux merupakan sistem operasi yang aman? Di masa lalu, ketika teknologi baru mulai berkembang dengan pesat, Linux hadir sebagai alternatif sistem operasi dan kemudian dikenal sebagai sistem operasi yang memiliki banyak rasa, banyak distribusi, dan mayoritasnya adalah open source. Sistem ini dikenal lebih aman dan tahan terhadap gangguan dari hacker yang mengincarnya. Tetapi tahukah Anda mengapa sistem ini dianggap sebagai sistem operasi yang aman dan apakah label paling aman ini masih relevan saat ini? Video ini akan memaparkan 8 alasan penting mengapa Linux dianggap sebagai sistem operasi yang paling aman. Linux memiliki sifat alami sebagai sistem operasi yang open source. Linux merupakan kernel yang terbuka source code-nya. Sebagai sebuah sistem operasi yang lengkap, komponen dan aplikasi-aplikasi pendukungnya juga open source. Karena source code-nya terbuka, maka semua orang dapat menginspeksi dan mengauditnya. Untuk keperluan tertentu, orang-orang juga dapat menurunkannya dan memodifikasinya. Sifatnya yang transparan ini membuat komunitas developer, ahli keamanan, dan para antusias melakukan review kodenya untuk menemukan kerentanan dan kesalahan. Ini berbeda dengan sistem operasi yang closed source, yang kodenya tertutup sehingga tidak bisa langsung dipelajari dan diteliti oleh para ahli. Sedari awal Linux memang didesain untuk fokus terhadap keamanan. Karena pada awalnya Linux memang didesain untuk berjalan di komputer server. Baru kemudian Linux berkembang ke pengguna komputer biasa. Jadi Linux mewarisi sifat keamanan secara alami. Sebagai contoh, sifat alaminya yang aman adalah diterapkannya model perizinan. Secara default, setiap user beroperasi dengan hak akses yang terbatas. Untuk melakukan perubahan secara sistem, maka diperlukan akses level administrasi. Level administratif tertinggi di Linux disebut sebagai root. Pembatasan hak akses ini dapat mencegah pengrusakan sistem, baik oleh penyusup manusia maupun oleh malware. Distribusi Linux dikenal sangat sering melakukan penambalan dan update sistem, terutama untuk masalah-masalah keamanan sistem. User didorong untuk selalu melakukan pengkinian sistemnya. Ini membuat para penyerang semakin sulit melancarkan serangannya yang bertujuan untuk mengeksploitasi kerentanan-kerentanan yang telah ditemukan sebelumnya. Dan memang, banyak distribusi Linux yang bergerak cepat ketika ditemukan masalah keamanan. Mereka sesegera mungkin melakukan perbaikan dan merilis tambalan sehingga setiap penggunanya dapat melakukan pembaruan. Linux memang bukan target penyerangan yang populer. Linux memiliki basis pengguna yang kecil, terutama bagi pengguna desktop. Biasanya penyerang mentargetkan sistem operasi dengan basis pengguna yang sangat besar, misalnya Windows, sehingga potensi korbannya lebih besar. Walaupun Linux banyak mentenagai server web dan sistem embedded, namun pengguna desktopnya jauh lebih kecil daripada pengguna Windows dan macOS, sehingga kriminal cyber tidak menganggapnya sebagai target yang menguntungkan. Linux menggunakan repositori software yang terpusat dan sangat ketat kontrolnya. Setiap instalasi dan update software yang dilakukan melalui repositori resmi berarti telah diperiksa secara teliti keamanannya. Ini mengurangi risiko menyebarnya malware dari sumber-sumber yang tidak dipercaya. Ini berbeda dengan sistem operasi seperti Windows, yang memungkinkan instalasi software dari sumber manapun, yang kadang merupakan sumber penyebaran malware. Linux memiliki banyak fitur keamanan yang built-in. Sebut saja SE Linux, Security Enhanced Linux, AppArmor, dan Utility Firewall seperti IP Tables yang memperbolehkan administrator untuk membatasi akses dan memantau tingkah laku sistem. Peralatan-peralatan ini memberikan tambahan lapisan untuk sistem pertahanan Linux.
Banyak distribusi Linux yang datang dengan instalasi yang minimal. Mereka hanya menyertakan beberapa komponen inti yang dibutuhkan oleh sistem untuk berjalan secara minimal. Setelah itu, user dapat menambahkan sendiri aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Penambahan ini pun melalui repositori resminya. Praktik seperti ini dapat mengurangi penyebaran malware. Berbeda dengan sistem operasi lain yang seringkali sudah menyertakan banyak sekali software bawaan, yang kadang malah merugikan dari sisi keamanan. Software-software bawaan yang tidak diinginkan ini seringkali disebut sebagai bloatware. Komunitas Linux yang besar secara teratur melakukan audit keamanan, membuat laporan kerentanan, dan bekerja untuk menambalnya dengan cepat. Banyak organisasi besar yang menggunakan server Linux melakukan investasi untuk mengamankan sistem server-servernya karena mereka membutuhkan infrastruktur dan sistem yang handal, kokoh, stabil, dan aman. Namun demikian, tidak ada sistem yang 100% kebal terhadap kerentanan keamanan, termasuk Linux. Walaupun Linux dianggap sebagai sistem yang aman, namun Linux masih dapat diterobos jika terjadi konfigurasi yang salah dan dipelihara dengan ceroboh. Jadi, sistem Linux tetap perlu dikonfigurasi dengan benar dan dipelihara dengan baik. Demikianlah beberapa alasan mengapa Linux dianggap sebagai sistem operasi yang paling aman di dalam benak banyak orang. Selama beberapa dekade ini, Linux membuktikan diri sebagai sistem operasi yang aman dibanding sistem operasi yang lain. Namun sistem operasi lain pun semakin memperkuat postur keamanannya. Ini membuat hacker perlu melakukan serangan dengan cara yang lebih kreatif lagi. Sudah jamak penerobosan dilakukan melalui jalur terlemah sistem, yaitu manusia itu sendiri. Ya, cara social engineering masih merupakan jalan masuk yang mudah bagi para penyerang dalam melakukan aksi kriminalnya. Lain waktu, kita akan membahas bagaimana cara memperkuat postur keamanan sistem perusahaan Anda. Jangan lupa klik tombol like jika Anda menyukai channel ini. Tuliskan pula pendapat Anda. Siapa tahu pendapat Anda bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah seru.